aja pengalaman saya mengazani dua bayi dari pasien saya. Kemudian kenapa saya dokumentasikan sebenarnya untuk kebutuhan pribadi aja gitu, karena menurut saya ini pengalaman yang berharga lah di karir saya sebagai dokter gitu, didapatkan amanah untuk mengazankan bayi dua pasien saya gitu. Nah cuman nggak tahu gimana, ternyata banyak yang repost, kemudian banyak apresiasi, banyak doa juga untuk si ibu yang ditinggalkan suaminya dan si bayi yang juga kehilangan ayahnya. Jadi ya kaget lah responnya segitu besarnya. Saya kaget ya, karena setiap kali kontrol sebetulnya si ibu dari Laiba ini memang dia datang selalu dengan suaminya, datang teratur, setiap bulan pasti datang kontrol teratur. Hari itu setelah lama nggak kontrol karena harus isolasi dulu, kemudian akhirnya datang, saya kaget kok datangnya sendiri sama sepupunya gitu, nggak sama suaminya. Makanya saya tanya, "Bapak mana Bu?" gitu. Ternyata si pasiennya nangis, kemudian kaget, saya juga kaget, saya persilahkan untuk duduk dulu. Kemudian saya tanya pelan-pelan, yang bisa menjelaskan malah si sepupunya, karena saking sedihnya ya, saat itu sedih banget kayak dia nggak bisa ngomong, akhirnya cerita kalau suaminya meninggal 3 minggu yang lalu sebelum datang kontrol saat itu, dimana dalam 4 hari ke depan lahiran proses persalinannya. Yang pertama sih ini saya ngerasa kesempatan yang amanah yang besar ya buat saya. Kenapa saya bilang amanah yang besar? Karena mungkin nggak semua dokter bisa diberikan amanah yang sama dalam kondisi yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Gitu. Perasaan saya sih sedih ya. Terus sebetulnya kalau sebagai dokter itu kan harusnya kita empati. Empati beda dengan simpati, kita nggak boleh turut dalam kesedihan. Tapi karena tadi seperti yang saya jelaskan, saya kenal betul dengan suaminya, kemudian perjalanan kehamilannya sampai dengan akhirnya hamil gitu. Ketika mengazankan saya kebayang sih gimana sedihnya si ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, dan sebetulnya betapa besarnya gitu harapan si suami bisa lihat si Laiba gitu. Jadi ketika saya azan itu ingetnya cuma ya 2 itu, si suami dan istrinya. Mudah-mudahan sih jadi pelipur ini ya, pelipur kesedihan untuk si mama dari Laiba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan almarhum ayah dari bayi itu bisa husnul khotimah ya. Dan untuk dedek bayinya, aduh gue terharu deh kalau ini diberikan kekuatan keluarganya, ibundanya untuk bisa melanjutkan hidup meskipun tanpa kehadiran ayah kandungnya. Apa yang dilakukan oleh dokter tersebut menurut saya sangat baik, sangat mulia sekali. Mengazankan anak yang baru lahir sementara ayahnya sudah tiada. Dan ya mudah-mudahan niat baik yang dilakukan oleh dokter ini Allah ganjar dengan pahala yang setimpal insyaallah, dan perbuatan baik ini bisa juga menginspirasi banyak orang ya untuk terus berbuat baik, memberikan hal-hal yang baik kepada banyak orang. Masalah azan tadi jelas itu siapa saja boleh. Nah, khususkan kepada para laki-laki itu. Nah, karena di situ anak yang baru lahir itu yang pertama terdengar adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu azan, dan karena di situ akan memberikan keimanan ke dalam hatinya si bayi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.